Kita sudah belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan pada hari Kamis yang lalu. Bagaimana Yesus, saudara, melaksanakan apa yang menjadi rencana Bapa di dalam kehidupannya. Dan salah satu rencana itu, saudara, adalah dia harus mati di kayu salib untuk menggantikan kita umat manusia, supaya kita jangan binasa di dalam api neraka bersama dengan iblis. Maka ia, saudaraku, turun ke dalam dunia menggenapi apa yang direncanakan Bapa. Dan kita melihat, saudara, bagaimana ia melakukan rencana itu dengan baik. Ia sebelum naik ke atas kayu salib, ia memuridkan banyak orang. Kita kemarin sudah mendengarkan bagaimana ia, Yesus, di pantai pun ia berada. Ia tidak lupa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan Bapa kepadanya, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita tidak boleh dan tidak bisa terlepas dari rencana Bapa ini. Setelah kita diselamatkan, kita harus menyelamatkan banyak orang. Setelah kita dimuridkan, kita harus memuridkan banyak orang. Dan kita lihat gaya hidup Yesus. Dia pergi ke pantai, ketemu dengan orang. Ia mengajak murid-murid yang sedang orang-orang. Salah satunya adalah para Petrus dan teman-teman yang ada di pantai. Ia mengajak mereka untuk mengikuti dia. Dan kita mendengarkan kemarin juga, saudaraku, bagaimana Yesus pergi ke pantai dan ia bertemu dengan orang-orang di sana. Dan ia juga mengajak mereka untuk mengikuti dia. Jadi Yesus ini, saudara, tidak pernah terlepas dari apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sebenarnya inilah gaya kehidupan kita. Kita tidak pernah terlepas dari apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tidak pernah terlepas dimanapun kita berada. Yesus ada di pantai, ia mengajar di sana. Demikian juga hidup kita. Kita ada dimanapun, ketemu siapapun. Tidak pernah terlepas dari apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai murid Tuhan Yesus. Setelah dia keluar dari pantai, ia melewati rumah cukai. Ia panggil Lewi yang ada di rumah cukai itu. Jadi inilah gaya hidup daripada Yesus. Ia tidak pernah melupakan, ia tidak pernah terlepas dari apa yang Bapa tugaskan kepadanya. Ya, inilah sebenarnya yang harus menjadi teladan hidup kita. Kalau kita ingin berkenan kepada dia, kita harus dengar-dengaran. Kita harus taat. Kita harus lakukan dengan baik apa yang ia perintahkan kepada kita. Maka kita baru bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Menjadi anak-anak kekasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Tunduklah kepada Allah, maka lawanlah iblis, ia lari daripadamu. Penundukan diri kita kepada Tuhan adalah sikap dengar-dengaran, sikap taat. Itulah sikap penundukan diri kita kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi selalu ada, saudaraku, dari pihak kita untuk melakukan apa yang membuat Tuhan itu berkenan dengan kita. Ketaatan, penundukan diri, sikap dengar-dengaran,
sikap segera pergi melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Bukan mendengar lalu diam dan tidak buat apa-apa. Tapi mendengar dan melakukan. Mari kita berjuang. Walaupun tidak langsung sempurna, tapi paling tidak kita melakukan pelan-pelan. Karena dikisahkan juga di dalam Alkitab ada dua anak. Ada anak yang bungsu, ada anak yang sulung. Anak yang sulung dan anak yang bungsu sama-sama diperintahkan pergi ke kebun anggur. Yang satu berkata, iya Bapak, tapi tidak pergi. Yang satu berkata, tidak. Tapi akhirnya sadar dan ia pergi. Ya, walaupun pada awalnya mungkin kita adalah orang yang mungkin suka berontak, keras hati, ya, tidak peduli ya dengan apa yang disuruhkan kepada kita oleh Tuhan kita, tapi kita harus sadar pada akhirnya hidup ini tidak bisa terlepas dari Tuhan. Tidak bisa terlepas dari Tuhan. Hidup ini tergantung kepada Tuhan selama-lamanya. Karena kita hidup adalah untuk Tuhan. Hidup karena Tuhan, hidup untuk Tuhan. Suatu saat nanti kita akan kembali kepada Dia. Kita harus pertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di dalam dunia ini di hadapan pengadilan tahta putih daripada Tuhan. Saudara, Yesus mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apakah ini yang juga menjadi makanan kita? Kalau ini tidak menjadi makanan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi pewaris kerajaan sorga. Tidak pernah menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Kalau Yesus yang adalah Bapa kita, kalau Yesus yang adalah teladan kita, kalau Yesus yang adalah guru yang harus kita ikuti, kita dengarkan, maka kita harus juga berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang sudah menyelamatkan aku. Ini yang harus menjadi makanan kita. Makanan itu artinya kesukaan, kegemaran, kesenangan. Jadi setiap kita mendengarkan perintah daripada Tuhan, itu harus menjadi sukacita bagi kita. Menjadi kesenangan bagi kita. Menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita sudah dengarkan baik bahwa seorang murid adalah seorang Kristen yang memutuskan untuk mau menjadi pengikut Kristus. Seorang murid adalah seorang Kristen yang mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Seorang pengikut adalah seorang yang tidak pernah terlepas mata dan pandangannya kepada yang ia ikuti. Karena begitu terlepas matanya mengikuti yang dia ikuti itu, maka ia kehilangan arah. Ia akan kehilangan tujuan. Ia tidak tahu lagi kemana dia ikuti. Maka kita saudaraku demikian. Sebagai seorang murid, kita harus selalu bergantung kepada guru agung kita, Yesus Kristus. Kita harus ikuti Dia. Kalau kita lihat ke kiri, kita harus mengikuti Dia ke kiri. Kalau kita lihat ke kanan,
kita harus ikuti dia ke kanan. Kalau kita lihat dia maju, kita harus mengikuti dia maju. Kalau kita lihat dia memutar balik ke belakang, kita harus ikuti dia memutar balik ke belakang. Itulah pengikut. Jadi seorang murid adalah seorang yang memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Mau menjadi pengikut Kristus sama dengan mau belajar dari Yesus. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diperintahkan, dia mau belajar apapun dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah guru yang baik bagi kita. Jadi saudara, seorang murid adalah seorang yang mengikuti sebuah proses. Mengikuti satu proses untuk dapat menjadi seorang murid yang bertumbuh semakin menjadi serupa seperti gurunya. Seorang yang mengikuti proses, seorang yang mengikuti ajaran, perintah, apapun, sehingga dia bertumbuh seperti yang didengarnya, yang dilihatnya, yang diajarkan kepadanya. Jadi karena Kristus adalah pedoman hidup kita, teladan hidup kita, guru besar kita, ajarannya lah yang kita ikuti ini, maka dengan kata lain pertumbuhan kita harus menuju menjadi seperti dia. Makanya saudaraku, yang pertama adalah mau dibenarkan. Yang kedua mau disucikan. Yang ketiga mau disempurnakan menjadi seperti Kristus. Ya, mau dibenarkan, mau disucikan, mau disempurnakan. Nah, kalau kita sudah mau disempurnakan, nah itu proses. Tidak gampang Bapak Ibu. Nah, seorang murid yang olehnya menjadi serupa, berarti seorang murid yang mengikuti proses, yang mengikuti pembentukan, yang mengikuti pelatihan. Ya, tuh, mengikuti proses pembentukan, pelatihan, pembentukan. Itu kita harus ikuti bersama-sama. Nah, kita melihat saudaraku contoh pemuritan yang sudah pernah ada di dalam Alkitab. Misalnya yang pertama Musa dan Yosua. Kita lihat dulu Bilangan saudara, pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Kita perhatikan bersama-sama. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-28. Silakan dibacakan Pak. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Terus 29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Ya. Jadi kita melihat saudara, kata Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Memang tidak dituliskan di sini, pada waktu itu umur Yosua sudah berapa? Pada waktu ia mengucapkan kata-kata ini. Tetapi dengan kata sejak mudanya ia sudah menjadi abdi Musa.
Berarti dengan kata lain, pada waktu itu sudah mungkin 10 tahun, belasan tahun, atau puluhan tahun dia sudah menjadi pengikut Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti sudah cukup lama sejak muda ia mengabdikan diri kepada Musa. Menjadi abdi sama artinya. Mengabdikan diri. Yosua mengabdikan dirinya kepada Musa. Ya, hampir sama artinya. Hampir sulit dibedakan pengertian mengabdi dengan menghambakan diri. Kalau yang namanya mengabdi tapi tidak dengar-dengaran, tidak taat, itu namanya tidak mengabdi. Kalau yang namanya mengabdi, dengar-dengaran, taat, mengikuti apa arahan, apa yang diperintahkan kepadanya, itu tidak beda, jauh pengertiannya menghamba. Menghamba, dengar-dengaran, taat, patuh, mau melakukan, tidak ada sikap memberontak atau hati bersungut-sungut. Dengan kata lain Bapak Ibu, berarti Yosua sejak itu tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Tetapi tuannya lah kepada siapa ia mengabdi, punya hak atas dirinya. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Ini proses. Inilah pengertian seorang murid mengikuti. Demikianlah sepatutnya kita dalam mengikuti Tuhan. Mengabdi. Menghamba kepada Tuhan. Tanpa ada sedikit pun ganjalan di dalam hati setiap mendengarkan. Tanpa ada sedikit pun pemberontakan ketika kita mendengarkan dia. Beratkah pada waktu ia memerintahkan kita? Sulitkah? Atau mungkin sesuatu yang tidak mungkin? Tapi diperintahkan kita untuk melakukannya. Karena kita adalah seorang yang mengabdi. Seorang yang mau dengar-dengaran. Seorang yang mau taat. Maka kita tidak ada alasan untuk tidak pergi melakukannya. Yosua harus dengar-dengaran kepada Musa sebab dia mengabdi kepada Musa. Yosua harus tunduk. Yosua harus taat, Yosua harus patuh, Yosua harus menurut dan selalu terbuka telinganya untuk mendengarkan dan melakukan apapun yang ditugaskan, yang diperintahkan oleh Musa kepadanya. Itulah karakter seorang yang mengabdi. Itulah karakter, itulah sifat seorang yang mengabdikan dirinya kepada seseorang. Kepada seorang yang mengabdikan dirinya kepada tuannya. Dia tidak ada sikap apapun yang sekedar menyenangkan dirinya. Tapi lebih kepada menyenangkan tuannya. Itulah saudaraku seorang yang mengabdi. Itulah seorang hamba. Justru melalui pengabdian inilah Yosua mendapatkan kesempatan, mendapatkan anugerah, mendapatkan kemurahan, mendapatkan kehormatan di hadapan Tuhan untuk dia dipilih menjadi penerus Musa. Mengapa ia bisa jadi penerus Musa?
Karena seluruh kehidupan Musa ia sudah copy. Ia sudah lihat, ia sudah lakukan, ia sudah kerjakan seperti kehidupan Musa. Seperti yang dikerjakan Musa. Seperti yang dilakukan Musa. Seperti yang dihidupi Musa. Ia sudah copy, ia sudah lihat, ia sudah dengarkan, ia sudah praktikkan dalam hidupnya. Ia menjadi sama seperti Musa. Maka ia layak menjadi penerus Musa. Kalau kita saudaraku yang dikasihi Tuhan bisa juga lihat kehidupan Yesus lewat ajarannya. Dengarkan ajaran Yesus, kehidupan Yesus. Maka kita juga hidupi itu. Maka di mana ada Yesus, kita juga ada di sana. Karena kita sudah menjadi sama seperti apa yang ia lakukan. Seperti apa yang ia kerjakan. Seperti apa yang ia praktekkan. Seperti apa yang ia hidupi. Maka barulah kita layak menjadi sama seperti dia dalam arti. Bukan berarti kita jadi Tuhan. Tapi dalam arti di mana dia ada. Kita pun ada di sana. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya murid tapi tidak mau sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan, itu namanya murid bohong-bohongan. Itu namanya murid tidak betulan, saudara. Melalui kesiapan Yosua ini untuk mengabdi kepada Tuhan, dari sinilah kita melihat Yosua mulai mengikuti Musa kemanapun Musa pergi. Apapun yang dilakukan Musa, apapun yang dikerjakan Musa, apapun yang dihidupi Musa, semua dilihat oleh Yosua, semua dilihat didengar oleh Yosua, semua akhirnya dikopi untuk bisa dipraktekkan, dilakukan, dikerjakan. Maka Tuhan siapkan dia melalui itu menjadi penerus Musa. Itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena Yosua telah belajar menjadi murid. Murid yang melihat, murid yang mendengar, murid yang mempraktekkan. Itulah Yosua, saudara. Prosesnya ini memang tidak gampang. Serius tidak gampang. Tidak gampang. Kalau kita saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin siapa yang mengatakan bahwa pada waktu Yesus turun dari tahtanya, lalu mengambil rupa menjadi seorang hamba, emang enak. Itu sesuatu yang tidak gampang. Sesuatu yang tidak gampang. Lahir lagi di kandang domba. Dibesarkan lagi di rumah tukang kayu. Penuh kekurangan. Miskin. Tidak ada yang dibanggakan daripadanya. Makanya saudaraku tidak ada orang yang mengikut dia. Siapa yang mengikut dia? Nelayan-nelayan. Orang-orang yang susah. Orang-orang yang sakit. Kalau ada orang sakit. Itu pun kadang-kadang setelah mereka disembuhkan. Ya, mereka tidak terang-terangan. Untuk menjadi pengikut Yesus. Ada yang takut-takut. Jadi tidak ada yang saudaraku kebanggaan secara lahiriah untuk dilihat pada Yesus ini. Untuk dia diikuti. Enggak ada. Makanya tidak ada yang tertarik. Untuk menerima dia jadi raja. Kalaupun ada tulisan raja orang Yahudi itu ejekan, saudara. Itu ejekan terhadap dia. Hah, kata Herodes, kau raja? Nah pakai ini jubah raja ini. Itu ejekan. Tidak ada yang menarik pada Yesus. Tidak ada. Dan saya mau katakan ini saudara pilihan. Ini bukan paksaan. Kalau saudara jadikan ini paksaan, terpaksa Yesus turun ke dalam dunia. Ya, itu gak mendatangkan kebaikan. Demikian juga dengan kita. Kita gak boleh ini saudara melayani Tuhan terpaksa. Beribadah kepada Tuhan terpaksa. Menyembah Tuhan terpaksa. Berdoa syafaat terpaksa.
ya, mengikuti ibadah, pemuritan atau PA, ya, terpaksa. Jangan, sesuatu yang terpaksa itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Tidak mendatangkan kebaikan. Coba saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita suruh orang, ya. Ayo pergi dulu ke ladang kita. Lalu dia jawab gitu, ke ladang sambil pergi. Dia memang pergi, tapi hati yang menyuruh dia kan tidak enak, betul? Makanya jangan lakukan terpaksa. Ibadah jangan lakukan terpaksa. Menyembah Tuhan jangan lakukan terpaksa. Dengarkan firman Tuhan saudara. Untuk melayani jiwa, untuk bersaksi kepada jiwa, jangan lakukan terpaksa. Tidak ada gunanya. Lakukan sebagai sesuatu. Seperti yang dikatakan Tuhan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jangan begitu kita mengadakan pemuritan, ketakutan semua, jangan. Kita harus senang dengan apa yang diperintahkan. Karena itu mendatangkan berkat bagi kita. Apa yang mendatangkan berkat bagi kita? Kalau hidup kita berhasil menyenangkan hati Dia. Kalau hidup saudara ada di tempat ini, tapi saudara tidak berhasil merebut hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, gak ada gunanya. Itu makanya ibadah tidak menjadi berkat bagi kita. Ibadah malah kita pulang masalah. Tadinya satu masalah jadi dua. Kenapa? Karena kedongkolan hati Tuhan mendatangkan hal yang tidak baik bagi kita. Kenapa dongkol dia? Karena sikap hati kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang murid adalah menjadi seorang penurut. Dan ini prosesnya tidak gampang. Sudahkah kita menjadi seorang penurut bagi Tuhan? Kalau kita belum menjadi seorang penurut, tuntutan kita kadang-kadang saudaraku tidak tepat kepada Tuhan. Doaku belum didengar. Yang namanya menurut sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Tanpa saudara minta, Tuhan akan beri. Kan begitu. Orang tua aja di rumah, ya, anaknya, ya, bukan karena pilih kasih orang tua, kadang-kadang, bukan karena pilih kasih, tapi ada anak itu yang pintar mengambil hati orang tuanya. Betul atau benar? Benar apa betul? Ada anak itu yang pintar mengambil orang. Ini bukan angkat telur ya. Ini enggak. Bukan. Memang ada anak itu yang pintar ngambil hati orang tuanya. Dia tidak datang. Mana? Pak, Mak, uang. Itu tidak sopan namanya. Ya. Sekalipun orang tuanya bakal tidak akan memenuhi permintaannya itu karena berat. Bakal tidak memenuhi. Tapi begitu yang mendekati, yang ngobrol, ya kusut-kusut mamanya. Mak, aku punya apa loh? Oh ya? Berapa nak? 50.000-nya. Ya udah, nanti aku kasih 100.000. Kan begitu. 50.000 dikasih, dia minta dikasih. Kenapa? Karena mamanya, orang tuanya sudah senang. Saudara pikir jauh beda Tuhan itu dengan seperti itu, seperti hubungan orang tua dengan anak, enggak jauh beda. Kalau orang tahu Tuhan itu sudah senang, enggak usah diminta dia kasih, karena dia tahu kok kebutuhan kita. Firman Tuhan yang mengatakan, seorang anak, seorang bapak yang jahat, kalau anaknya minta roti tidak dikasih batu, itu bapak yang jahat. Kalau anaknya minta ikan tidak dikasih ular. Apalagi bapakmu yang di surga.
Ya gimana caranya? Ya, rebut saja hatinya. Dengarkan apa yang ia perintahkan, segera berlari mengerjakannya. Bukan didengarkan. Setelah didengarkan, Tiven, kau dengarnya tadi khotbah itu? Sobinotopoto. Kan kadang-kadang hidup kita seperti itu. Ini saudara, ya kurang baik. Dari sana udah Tuhan lihat. Tapi begitu deh, suboto ke Tuhan. Mana kalau Tuhan itu, kenapa buktinya? Gak dijawab doaku. Padahal saudara, yang ia lakukan ibadah pun bukannya menyenangkan hati Tuhan. Saat mendengar khotbah pun bukannya menyenangkan hati Tuhan. Saat menyembah pun bukannya menyenangkan hati Tuhan. Ya, dia lebih banyak lihat-lihat orang waktu menyembah daripada menyembah dengan hati. Nah ini mari kita belajar ya. Ya, Matius pasal 10 ayat 24. Mari kita perhatikan. Ya. Matius pasal 10 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Atau seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. 25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Cukup bagi seorang murid kalau ia menjadi sama seperti gurunya. Perhatikan Lukas 6 ayat 40. Perhatikan Lukas 6 ayat 40. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Lanjut. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Seorang murid tidak mungkin bisa lebih daripada gurunya. Tapi kalau seorang murid sudah tamat pelajarannya, ia akan menjadi sama seperti gurunya. Karena kenapa dia bisa menjadi sama seperti gurunya? Karena pengetahuan gurunya, ia sudah terima semuanya. Ia sudah diajarkan. Nah, mengapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Kita diajar oleh Tuhan, kita dididik oleh Tuhan. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Setelah itu Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Akhirnya ketika Yesus terang dunia transfer kepada kita, kita jadi terang dunia. Menjadi sama seperti gurunya. Bukan berarti kita jadi Tuhan. Haleluya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan kepada kita, kita serap. Apa yang disampaikan Tuhan kepada kita, kita ambil, kita tangkap, kita praktekkan, kita hidupi, kita lakukan, kita kerjakan. Maka ketika itu semua sudah menjadi kehidupan kita, sama seperti Yesus, terang itu sudah menjadi kehidupannya, maka sama kita menjadi seperti guru kita. Makanya tidak heran di Antiokhia orang-orang melihat murid-murid Yesus, mereka mengatakan mereka adalah Mengapa mereka disebut Kristen? Karena mereka seorang pengikut. Mengapa mereka pengikut Kristus dapat dilihat? Karena dari kehidupan mereka. Apa yang dikerjakan Kristus dulu, mengajar, menginjil, berbuat baik, menyembuhkan orang, mengusir setan. Persis sama seperti yang dikerjakan Kristus. Maka orang-orang itu yang melihat mereka menyebut mereka orang-orang pengikut Kristus. Maka tidak heran mereka sama seperti gurunya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa menggemparkan dunia ini. Kalau kita menghidupi apa yang diajarkan kepada kita. Kalau kita mau mempraktikkan apa yang diajarkan kepada kita.
Karena Yosua dianggap Tuhan sudah tamat pelajarannya selama Yosua menjadi murid Musa, maka Yosua diangkat gantikan Musa. Mengapa? Karena Yosua sudah menjadi sama seperti Musa. Haleluya. Sama seperti gurunya. Sudah dihidupi seperti Musa. Sudah dikerjakan seperti Musa. Kalau kita demikian, mengerjakan seperti yang dikerjakan Kristus, melakukan seperti yang dilakukan Kristus, maka saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, kita akan menjadi sama seperti Dia sampai nanti pada kekekalan di mana Yesus berada. Di situ juga kita berada. Mari kita kerjakan pekerjaan Kristus di atas muka bumi ini. Mari kita lakukan apa yang dilakukan Kristus di atas muka bumi ini. Tahukah Bapak Ibu, yang paling dibebani oleh Kristus adalah jiwa. Harta bagi Dia bukan sulit untuk memberikannya. Itu iblis itu, saudara. Yang suka menyodor-nyodorkan harta itu bukan Tuhan. Itu iblis. Iblis yang suka sodor-sodorkan harta. Yang diperintahkan Tuhan kepada kita adalah menangkan jiwa, cari jiwa. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu Petrus adalah seorang penjala ikan. Apa artinya penjala ikan? Yaitu saudaraku sebuah pekerjaan untuk mendatangkan hasil yang dapat ia bawa ke rumah. Karena ia bisa menghidupi keluarganya. Tetapi sekarang Yesus bilang kepadanya, tinggalkan itu, ikut aku. Jadi pemenang jiwa. Yesus tidak bilang sama dia, nanti pekerjaanmu itu yang hasilnya 5.000, ku tambah 10.000. Tuhan tidak bilang itu. Kerjakan, cari jiwa. Dan Tuhan bertanggung jawab atas hidup Petrus. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Kita kerja tanpa campur tangan Tuhan. Pasti saudaraku, itu akan menjadi seperti menanam sesuatu di tanah yang terkutuk. Itu hanya menghasilkan onak dan duri. Makanya kita banyak di dalam mengerjakan pekerjaan kita. Kita marah-marah setiap hari. Itu onak dan duri. Kita berkelahi setiap hari. Kita marah-marah sama suami, sama istri, sama anak, sama semua. Kenapa kacau balau, kejar sana, kejar sini, lakukan ini, lakukan itu. Itu semuanya sebenarnya mendatangkan berkat. Tapi tahukah saudara apa yang kita kerjakan setiap hari adalah amarah, ya amarah yang meluap-luap, yang sebenarnya itu bagaikan onak dan duri. Lakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kerjakan apa yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi di bidang yang lain Tuhan akan berkati hidup kita. Ketika kita bekerja Tuhan campur tangan, Tuhan berkati. Tapi lakukan dulu apa yang berkenan di mata. Makanya ia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan disuruh kita cari harta, disuruh kita cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Baru semuanya akan ditambahkan. Ketika kita keluar, Tuhan menyertai. Ketika kita bekerja, Tuhan beri pertumbuhan, Tuhan beri hasil, dan Tuhan memberkati anak-anaknya. Itu. Ini kita bekerja ini bukan kekuatan kita. Kalau saudara bekerja dengan kekuatan saudara, saudara akan kecapean dalam hidup ini. Saudara akan kelelahan dalam hidup ini. Makanya oleh karena itu kita mulai cari dengan cara yang gampang. Mencuri, menipu, berbohong. Karena kenapa? Tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Coba kalau Tuhan campur tangan. Tuhan buka jalan-jalan bagi kita. Yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau masalah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berkat kita harus percaya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki sorga, langit, bumi, dan isi bumi. Firman Tuhan yang mengatakan emas dan perak adalah kepunyaanku. Jadi bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil bagi Dia. Mari lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan lakukan dosa.
Jangan lakukan dosa. Lakukan apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya, kita lihat Bapak Ibu ya. Yosua mulai dipromosikan. Tuhan yang mempromosikan dia. Karena menurut saya, ia sudah cukup tamat dari pelajarannya. Seperti yang difirman, akhirnya dia menjadi sama seperti gurunya. Bilangan 27 ayat 18. Bilangan 27 ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Terus 19, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Terus 20, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. jadi bukan rebut-rebutan. Ini ya, bukan rebut-rebutan. Ya, merebut ini, merebut itu, merebut ini, bukan. Berkelahi ke sana, berkelahi di sini. Sampai di dalam pelayanan, di dalam gereja juga begitu. Rebut-rebutan. Ya. Kenapa dia bisa, kenapa aku tidak bisa. Ini, sampai ke sana. Tapi di sini saudara, kita melihat bagaimana karakter Yosua. Ia menjadi abdi Musa, seorang pengikut Musa. Seorang yang mau belajar dari Musa. Seorang yang mengikuti Musa. Seorang yang mau menghamba. Seorang yang mau mengabdi. Seorang yang melihat terus kehidupan Musa. Mencontoh, melakukan apa yang dihidupi Musa. Apa yang diajarkan Musa kepadanya. Akhirnya Tuhan bilang begini kepada Musa, ambil ya Yosua. Musa boleh tidak setuju. Musa boleh tidak menginginkan Yosua. Kalau aku baca-baca kebenaran firman ini, aku sebenarnya lebih setuju kalau Kaleb yang menjadi penerus Yosua. Tapi aku yakin bahwa Yosua ini memiliki kelebihan di mata Tuhan. Dia memiliki kelebihan, saudara. Di sini Tuhan yang bilang, ambillah Yosua. Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Perhatikan baik-baik. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam mengalami pribadi Roh Kudus itu. Yang pertama adalah baptisan Roh Kudus. Itu terjadi hanya satu kali selama hidup. Yang ditandai dengan berbahasa roh. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah pengalaman hidup sehari-hari. Ketaatan kita kepada Roh Kudus. Kerinduan kita terhadap Roh Kudus. Lalu kita tidak berkuasa untuk melawan kehendaknya, melawan perintahnya. Kita mengikut apa yang dia perintahkan kepada kita. Itu sampai pada tingkat kepenuhan. Yang disebut kepenuhan itu saudara masih dengarkan di Yeskiel itu atau yang ketika penglihatannya melihat bait Allah dipenuhi dengan air. Memenuhi sampai mulai dari dari mata kaki sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke sini, sampai terus memenuhi dia. Itu artinya apa? Dia tenggelam penuh sampai dia tidak bisa bergerak lagi secara dirinya sendiri kecuali digerakkan oleh arus itu. Itu yang disebut kepenuhan. Yang disebut kepenuhan itu adalah kita tidak berkuasa atas diri kita. Kecuali kita mengikuti geraknya. Kita mengikuti arusnya. Jadi Yosua adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Mengapa kadang-kadang kita masih bisa setel kehendak kita. Dan bukan kehendak Roh Kudus. Karena kita hanya
berbahasa roh tapi tidak mengalami Roh Kudus. Yang kalau kita mau saudaraku digerakkan oleh Roh Kudus, maka kita harus penuh. Penuh itu tidak berkuasa lagi kita untuk melawan arus itu. Arus itu yang membawa kita. Arus itu yang menghanyutkan kita. Itulah kepenuhan. Itu yang disebut kepenuhan. Baptisan itu hanya terjadi sekali. Tapi kepenuhan itu saudaraku adalah di mana kita tidak berkuasa atas kehendak kita. Tapi dia yang membawa hidup kita. Itu sudah penuh. Gak berkuasa lagi di diri kita pada diri kita sendiri. Dia hanyutkan kita. Makanya saudaraku penglihatan sungai itu memenuhi bait suci. Dari awal dulu. Dari mata kaki sampai ke lutut. Sampai ke pinggang. Terus sampai ke bahu. Terus sampai penuh. Dan akhirnya dia sudah sulit bergerak. Kecuali dia mengikuti arus. Itu kepenuhan. Jadi kalau saudara hanya dibaptis Roh Kudus saja, hanya cukup sampai di situ, makanya kita sama seperti orang zaman dulu. Ya, orang-orang yang sudah dulu dibaptis Roh Kudus merasa lebih benar. Ya, setiap tahun menuntut lagi, baptis lagi dong, baptis lagi dong. Baru setelah itu ada lagi nanti tahun depan, baptis lagi Roh Kudus. Wah, lagi goncang-goncang lagi, ya kan? Kenapa? Karena mereka pikir seperti itu. Setelah baptisan hanya sekali terjadi baptisan Roh Kudus. Setelah itu yang kita kejar apa? Kepenuhan. Kepenuhan itu terjadi oleh persekutuan kita dengan Roh Kudus. Mengikuti geraknya. Mendengar-dengaran akan dia. Melakukan, jangan melawan dia. Itu kepenuhan namanya. Kita mengikuti gerakan arusnya. Ya. Makanya Bapak Ibu, nah ini berarti saya melihat saudara. Seorang yang penuh. Kenapa apanya? Ayat 19 dulu. 19. Ya, perhatikan. Nah, ini dia. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliazar dan di depan segenap umat lalu beri bukan. Mana ya? Ayat berapa itu? Ayat 18. Iya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh. Bukan seorang yang dibaptis Roh. Seorang yang penuh Roh. Makanya tidak heran Yosua ini sanggup melewati proses. Haleluya. Yosua hanya memungkinkan sanggup melewati proses untuk menjadi abdi daripada Musa karena ia penuh. Jadi karena ia penuh dengan Roh Kudus, ia tidak bisa melawan arus daripada Roh Kudus. Ia harus mengikuti arus. Makanya ia lolos melewati proses menjadi seorang pengikut Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita sering berontak? Kenapa masih kita pertahankan? Malulah, macam alasan kita. Karena kita masih belum saudaraku mengalami kepenuhan. Alami kepenuhan. Izinkan hidup kita saudara terbawa oleh arus daripada sungai Roh Kudus itu. Sehingga kita tidak berkuasa melawan. Ayo kita taat. Memang malunya saudaraku. Memang ada tuduhan-tuduhan iblis dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan itu hanya strategi setan untuk melemahkan kita. Supaya kita jangan maju. Jangan mau kalah dengan iblis. Kalau ia berkata kepadamu jangan maju. Saudara harus berkata kepadanya engkau tidak bisa menghalangiku untuk mengikuti perintah daripada Tuhan Yesus. Engkau tidak bisa menghalangiku untuk mengikuti gerak dan arus daripada kuasa Roh Kudus. Lawan dia. Jangan biarkan dia menghambat saudara. Masalahnya kita membiarkan diri kita dihambat oleh dia. Ya, dia tuduh kita. Malu dong, malu. Ngapain kau ngomong begitu? Jangan malu. Lawan setan itu. Haleluya. Haleluya. Tidak gampang untuk mendapatkan saya dan saudara. Tidak gampang dikerjakan oleh Yesus. Dia harus melewati makian cacian setiap hari. Dari orang-orang yang beragama. Mereka beragama
tapi mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu hanya orang beragama. Jangan hanya jadi orang beragama, tapi mari kita jadi pengikut Kristus yang mengikuti apa yang diajarkan dan diperintahkan Tuhan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Kita harus segera melahirkan ya jiwa-jiwa bagi Kristus. Lewat kegigihan kita. Tuhan, ini Tuhan, jiwa. Tuhan itu tahu kok. Bahkan nanti di sorga pun, jangan saudara pikir nanti di sorga itu tidak saling mengenal. Di sorga itu saling mengenal. Ya. Di sorga tahu kok, ini suaminya, ini istrinya, ini anaknya, ini orang tuanya. Tahu. Masa kehidupan tidak saling mengenal? Yang namanya hidup itu saling mengenal. Cuma saudaraku, di sorga tidak ada lagi daging, tidak ada lagi nafsu. Ya, kalaupun dia di bumi dulu dia istri, dia suami, ya, tapi di sorga kita hanya saling mengenal, tapi tidak ada nafsu di sana, tidak ada kedagingan, tidak ada keinginan daging, nggak ada di sana, hanya saling mengenal. Yang ada di sana adalah kita manusia roh di dalam sorga, dan kita bisa saling bicara. Dan dia bisa berkata kepadamu, aku ada di sini karena engkau dulu memperkenalkan Kristus kepadaku. Dan Kristus juga tahu. Karena Yesus itu sangat senang dan bahagia dengan jiwa-jiwa kalau dipersembahkan kepadanya. Karena makanannya itu adalah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah jiwa. Dia ada di sumur Yakub itu dan sengaja duduk-duduk, udah pergi kalian beli makanan. Karena ia tahu perempuan itu akan datang ke sana. Perempuan apa itu? Perempuan pendosa di dalam kota Samaria. Dialah perempuan berdosa yang harus diselamatkan. Dan sasaran daripada Yesus adalah orang berdosa. Makanya firman Tuhan hari Minggu kemarin itu, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Orang sakit yang memerlukan tabib. Ya, bukan orang berdosa yang bukan orang benar yang membutuhkan kabar keselamatan, tapi orang berdosalah yang membutuhkan kabar keselamatan. Kasih tahu kepada kita, saudaraku, adakah di bumi ini yang bukan orang berdosa? Tidak ada. Di bumi ini dipenuhi oleh manusia-manusia berdosa, maka mereka membutuhkan kabar baik. Orang-orang berdosa itu adalah orang-orang yang sakit rohaninya. Maka mereka membutuhkan tabib. Tabib yang ajaib. Dan tabib itu adalah Yesus Kristus. Kita harus perkenalkan Kristus kepada sebanyak-banyaknya orang di atas muka bumi ini. Selanjutnya Bapak Ibu, dikatakan pada ayat 20, perhatikan ayat 20, dikatakan pada ayat 20, berilah dia sebagian dari kewibawaanmu. Artinya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kita tidak punya wibawa pada saat kita bersaksi, pada saat kita berbicara, kalau tidak ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan kita, tapi wibawa Tuhan yang kita bawa. Itu makanya perlu kita bersekutu dengan Tuhan. Itu makanya perlu kerendahan hati. Perlu saudaraku berlutut. Perlu merendahkan diri dalam doa, dalam penyembahan. Supaya kita saudaraku mengalami wibawa Tuhan. Pada saat kita bergerak, pada saat kita pergi. Saya saudaraku di dalam, kalau saudara perhatikan ya. Saya tunjukkan sebentar dulu ya, kalau ada di sini ya, supaya kita bisa ingat ya, bagaimana kita tidak bimbang dengan apa yang sudah kita yakini
kita percayai ya di hadapan Tuhan. Sorry, saya cari dulu di mana kemarin itu saya kirim. Kalau Bapak Ibu melihat kemarin pelepasan yang kita lakukan doa maksud saya di Muara ya, saya menunjukkan kepada saudara bahwa pada waktu kita melakukan itu ya, benar-benar saya rindu saudara memperhatikan dengan baik bagaimana pada waktu saya menanti, bagaimana saya menanti memerintahkan roh itu ya keluar daripada ibu itu dengan tanpa keraguan sedikit pun. Nah, ini yang saya ingin kita lakukan atau kita kerjakan ini. Karena nah, Bapak Ibu perhatikan. Waktu saya perintahkan lepas, kan tidak ada keluar. Kan tidak ada. Tapi saya bertahan. Tangan saya tetap di situ. Saya perintahkan kau keluar. Dan akhirnya dia muntah. Kalau kita saudaraku sedikit aja ragu, maka pasti tidak akan terjadi. Itu saya katakan keluar, tapi terus. Saya katakan terus. Saya tahan tangan saya di depan dengan tatapan iman ke dalam hatinya bahwa saya sedang berbicara, saya sedang berurusan dengan roh itu. Saya sedang berurusan dengan roh itu. Keluar kau, keluar. Bukan sama orangnya, tapi sama roh. Keluar kau. Tapi saya tunggu beberapa detik dan akhirnya mulai muntah. Nah, ini tidak boleh kita ragukan. Makanya saudara bersaksi ya, jangan takut. Kalau saudara sudah takut itu sudah kalah dengan setan. Setan yang membuat saudara menghentikan orang untuk menyelamatkan jiwa adalah setan, bukan Tuhan. Bukan diri saudara, itu setan. Saudara harus bergerak. Yang membuat saudara malulah, takutlah, nanti dia bilang apalah, itu setan. Hanya setan yang akan menghalangi orang untuk menyelamatkan jiwa. Hanya setan. Tidak ada, Tuhan tidak, manusia pun tidak. Itu setan. Setanlah yang menghentikan langkah orang untuk membawa jiwa kepada Kristus. Jangan mau berhenti. Mari kita bawa jiwa kepada Kristus. Satu lagi saudara, Pak Kevin. Bapak Ibu cari di YouTube. Waktu saya doakan Pak Kevin. Ya, itu saya mendoakan dia. Pada waktu saya mendoakan dia, itu lama tangan saya. Dan saya sudah mulai berpikir begini, malu dong terus ditonton orang. Setan menusuk pikiran saya dengan berkata malu dong. Tapi saya tetap bertahan, keluar kau. Bahkan makin pelan suara saya, keluar kau. Tapi saya sedang berurusan dengan roh di dalam dia. Dan akhirnya dia mulai begini. Itu butuh waktu. Tapi saya tahu saya sedang berurusan dengan roh dia. Roh yang ada di dalam dia. Saya tidak peduli apapun yang dia, tenang aja. Saya tidak peduli dengan itu. Saya tidak mau tertuduh dengan itu. Saya tahu saya sedang berurusan dengan satu pribadi. Yaitu roh yang mendiami dia. Saya perintahkan keluar. Dan akhirnya ketika dia mulai berdoa. Saya tahu. Berarti dia mulai terasa iman yang ada di dalam diri saya. Nah, ini tidak boleh kita dihalangi. Jangan takut. Maju terus.
Semua kita diberi wewenang oleh Tuhan. Semua kita diberi otoritas oleh Tuhan. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, sembuhkan orang sakit. Tahirkan orang kusta. Bangkitkan orang mati. Usir setan-setan. Semua kita diperintahkan. Itu tanda orang percaya. Itu bukan tanda pendeta. Jangan salah mengerti sehingga kita berpikir bahwa kalau pendeta itu pasti memiliki itu. Enggak. Itu tanda orang percaya. Ya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbahasa baru bagi mereka. Makanya bingung kita saudaraku. Sampai hari ini bahasa roh dipertentangkan oleh gereja. Padahal Alkitab sudah mengatakan itu tanda orang percaya. Sebelum kita mengalami baptisan Roh Kudus, jangan bicara kuasa. Nggak ada itu. Karena yang bisa memberikan kita kuasa itu adalah Roh Kudus. Bersekutu saja dengan Roh Kudus. Mulai miliki iman, melangkahlah. Jangan berhenti. Mulai berpikir kepada siapa aku bersaksi. Ya, jangan padamkan roh di dalam dirimu. Yang membuat saudara tidak bergerak makin lama, tidak bergerak makin lama, tidak bergerak. Adalah saudara memadamkan roh di dalam diri saudara. Tapi bagaimana cara kita untuk menghidupkan roh itu di dalam diri kita? Saudara bergerak, taati dia, lakukan dia. Coba saudara lihat nanti, dia akan terus bergerak dengan kita. Dia akan terus bergerak. Tapi saudara makin memadamkan dia, maka dia tidak akan bergerak bersama dengan saudara. Tapi kalau saudara mulai bergerak bersama dengan dia, ya dia bergerak, saudara ikuti terus, saudara lihatlah makin membara nanti roh saudara. Ya, haleluya. Pokoknya Roh Kudus itu bekerja dimanapun. Saya teringat Bapak Ibu, ya. Ini saya contohkan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ya, waktu saya ada di Padang Serimpuan itu saya pernah cerita kepada, nggak ada lampu, nggak ada nggak ada lampu listrik. Ya, jadi ada lampu yang dipompa itu kalau ibadah kami baru hidupkan itu. Kalau nggak ibadah kami berarti tidak hidup itu, gelap gulita lah. Ya, jadi padahal nama desa itu Sukarame. Padahal saudaraku gelap gulita. Kalau sudah mulai malam udahlah, gelap lah. Kecuali ibadah nanti baru kami pompa lampu itu hidup. Ya, kami bawalah ke gereja. Jadi pekerjaan saya di sana adalah ke sawah dan ke ladang kebun salak. Jadi saya di situ ada sungai. Jadi sungai itu agak dalam. Saya mandi, berenang. Roh Kudus itu bekerja. Saya melihat tiba-tiba di depan saya itu seperti saya sudah ada di jalan besar, jalan raya. Ya. Dan teman saya ketemu di situ. Teman-teman dari Medan. Gak lama kemudian mereka datang. Seperti yang aku lihat itu. Pada waktu aku lagi berenang di sungai. Bukan pada waktu aku lagi berdoa. Jadi artinya Roh Kudus itu bekerja di mana saja. Bekerja di mana saja. Selama kita di dalam pimpinan Roh Kudus, pasti Roh Kudus bekerja. Bayangkan lagi berenang, mana mungkin. Tapi saya bisa melihat, saudara. Saya sudah ada di jalan bertemu dengan teman-teman dari Medan. Dan hanya beberapa minggu kemudian. Karena pada waktu itu kan, bayangkan, jangankan waktu itu tidak ada HP. Telepon pun lampu aja gak ada. Jadi itulah dibantu Tuhan dengan penglihatan itu. Bahwa teman akan datang. Dan teman-teman saya datang dari Medan. Saudara,
Saya rindu. Saudara mulai bergerak. Saudara gairahkan Roh Kudus di dalam diri saudara. Saya yakin begitu Roh Kudus menyertai saudara, saudara mampu bawa jiwa kepada Yesus. Haleluya. Katakan amin. Saudara mampu membawa jiwa kepada Yesus. Saudara mampu menjawab setiap pertanyaan dalam hati mereka. Karena Roh Kudus yang akan menggerakkan saudara. Roh Kudus yang akan berbicara melalui saudara. Dan jangan-jangan saudara, mereka yang selama ini hanya bisa menangis kepada pendeta. Kalau pendeta melayani mereka. Sekarang mereka juga saudara lihat. Jiwa-jiwa mereka mulai menangis. Ketika saudara mulai bercerita kepada mereka. Karena bukan diri saudara. Bukan kemampuan saudara. Tapi Roh Kudus yang mengurapi saudara. Dan ketika saudara berdoa, Roh Kudus menyertai saudara. Dan mulailah kuasa Tuhan bekerja melalui saudara. Saudara mulai lihat ikatan-ikatan, belenggu-belenggu yang membelenggu mereka mulai dibebaskan. Mereka mulai mengalami kemerdekaan dan saudara telah menjadi jalan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengubahkan banyak jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Ini yang dirindukan Tuhan. Kalau semua kita gereja bergerak, maka kota bisa diselamatkan. Tapi kalau semua gereja tidak mau bergerak, mereka hanya mencari Tuhan untuk kebutuhan mereka, maka kota tidak akan pernah bisa diselamatkan. Di mana Tuhan akan buang kita dan Tuhan sudah letakkan kita di kota ini. Mari kita menangkan kota ini bagi Kristus. Mari kita selamatkan jiwa-jiwa yang ada di dalam kota ini bagi Kristus. Saya yakin, saya percaya bahwa saudara bisa. Saya yakin saudara, saya percaya bahwa saudara diutus Tuhan di kota ini untuk satu tujuan. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang ada di kota ini. Bukan sekedar cari hidup, tapi mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Kristus. Itu makanya kami memotivasi si Joy pada waktu dia nanti di Mamasa, sekalipun saya tahu itu berat, tidak gampang karena wilayah yang belum dia tahu medannya. Dan Pak Otajulu kemarin ingatkan itu terdingin di Indonesia. Salah satu, wah itu saudara tidak gampang, ya, lebih dingin dari Dolo Sanggu, ya. Nah ini Bapak Ibu, tentu ini bukan satu kesenangan, tapi ini satu perjuangan, pergumulan yang harus dilalui. Inilah bentukan itu, menjadi seorang hamba Tuhan itu. Aduh, kalau saya dulu kalau saya dulu gagal. Untuk apa? Karena kadang-kadang kita dipakai itu bukan hanya melayani, tapi kadang juga kita dipakai pergi ke sawah. Kita dipakai juga untuk mengangkat salak. Kita harus taruh di pundak. Tetangga harus bawa kuda untuk angkat salaknya. Tapi saya dibawa untuk jadi kudanya. Angkat salak. Berkilometer saudara harus kita angkat. Melewati pinggir-pinggir sawah dan menyeberang sungai. Untuk mengangkat salak. Kita sudah lewati itu. Kita hamba. Kita pelayan. Dan itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, proses yang kita lewati. Sehingga kita benar-benar siap dipromosikan jadi hamba bagi Dia. Jadi sebenarnya yang menjadi pelayan Tuhan itu di hadapan Tuhan, kita temukan bahwa Yosua tadi itu sekolahnya adalah belajar dari kehidupan. Bukan sekedar belajar. Memang penting pengetahuan. Tapi lebih daripada itu adalah hidup kita yang harus menghamba bagi Kristus. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Mungkin ini menjadi ayat
Selanjutnya karena saya sudah lihat jam. Ulangan 31 ayat 7. Ulangan 31 ayat 7. Ya silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Terus, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Terus, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Jadi perhatikan itu Bapak Ibu, Yosua lah yang akhirnya dinyatakan Tuhan membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Bukan Musa. Mengapa kepada Yosua dipercayakan? Karena dia sudah belajar bagaimana Yosua menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia lihat, dia kerjakan. Dia dengar, dia kerjakan. Dia hidupi. Dan akhirnya pelajaran yang diberikan Musa kepadanya telah tamat. Dan ia menjadi sama seperti gurunya. Makanya ia layak menjadi pengganti Musa. Saya berharap Bapak Ibu, kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi sama seperti Kristus. Mari kita melayani seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita menangkan jiwa-jiwa seperti yang Tuhan perintahkan. Satu hal yang paling menyenangkan bagi Tuhan ya adalah jiwa-jiwa. Mengapa Yesus harus mati? Karena ia rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Mengapa ia harus mati menyelamatkan kita? Karena ia ingin menyuruh kita pergi untuk menjadikan banyak orang jadi murid-murid Kristus. Haleluya. Amin. Amin.